Jadi bagaimana caranya? Tetap harus emang mulai dari kesadaran diri sendiri, Mbak. Sadar kalau misalnya itu tuh penting kayak gitu, dan kalau misalnya itu tidak terpenuhi, tentunya banyak banget yang nanti malah merembet kayak domino gitu loh, Mbak. Jadi nggak harus stuck makan itu harus sama nasi, itu enggak kayak gitu. Jadi bisa kita pakai yang ada di sekitar. Terus misalnya lauk, kalau daging sapi kan kebetulan di sini kita juga ngerasa nggak mungkin ya tiap hari untuk makan itu. Nah, kita bisa banget untuk kombinasiin sama konsultasi gizi gitu, bisa banget untuk ke puskesmas dan konsultasi gizi bareng sama ahli gizi di puskesmas itu. Iya, kenapa masyarakat perlu tahu tentang gizi ya, Mbak? Jadi gizi itu tuh dia sejak awal kita lahir pun itu kan diperlukan. Oke, selamat pagi Mbak Ilda. Selamat pagi Mbak Amsa. Nah, pengen ngobrol lebih nih Mbak, kan tadi kita hari ini membahas mengenai gizi di balik bekal yang dibawa adik-adik. Kemudian terfikirkan oleh diriku sendiri kayak sebenarnya gizi itu harus mahal apa enggak dan lain sebagainya. Tapi sebelum kita membahas ke arah sana, mungkin Mbak Ilda bisa kenalan dulu nih kayak gitu. Halo teman-teman, kenalin aku Ilda. Aku adalah seorang dietitian. Kebetulan aku dietitian muda, Mbak. Baru banget lulus di tahun ini, kemarin dari UGM, kayak gitu. Dietitian itu berarti belajarnya apa? Oke, dietitian itu sendiri kita belajar tentang nutrisi. Kita belajar gimana sih agar menyeimbangkan gizi dan kesehatan lebih tepatnya kayak gitu. Jadi kita nggak cuman fokus tentang pangan aja, kita juga fokus gimana sih biar apa ya dari segi kliniknya kayak gitu. Jadi kebetulan di dietitian itu sendiri Mbak, aku ada beberapa stase dan kebetulan yang emang aku paling senang itu adalah olahraga kayak gitu. Tapi di sana kita juga ada stase klinik, itu kita ke rumah sakit, kita ke puskesmas kayak gitu. Dan di puskesmas banyak yang namanya program gizi itu lebih fokus ke arah anak-anak, posyandu kayak gitu. Karena kebetulan emang salah satu program yang lagi diutamakan tentang stunting. Kebetulan aku kemarin itu stase puskesmas itu di daerah Imogiri. Nah, itu juga masih banyak banget selain stunting di anak-anak itu, kalau di orang dewasa itu sindrom metabolik atau kayak misalnya penyakit kayak obesitas, diabetes mellitus, pokoknya yang dia tuh ke metabolisme pengaruhnya kayak gitu. Jadi aku juga banyak untuk ke anak-anak gitu, Mbak. Nah, menurut Mbak Ilda sendiri secara pribadi tertarik sama ilmu gizi. Ilmu gizi. Oh, ada ceritanya Mbak sebelum itu. Jadi sama seperti anak-anak yang lain Mbak, aku juga dulu cita-citanya adalah seorang dokter. Tapi waktu itu kan kebetulan aku di tempat les itu ada suatu layanan psikolog ya Mbak. Jadi dilihat aku cocok gak sih sebenarnya untuk ke sana, apakah aku juga kuat untuk menjalaninya, karena kan dokter itu juga panjang ya kayak gitu. Terus akhirnya ternyata aku nggak direkomendasi untuk menjadi dokter karena mungkin aku nggak kuat di perjalanan di akademiknya dan lain-lain. Akhirnya aku mencarilah opsi lain yang masih kesehatan tapi ya mirip-mirip lah kayak dokter. Waktu tahun 2018 tuh ahli gizi tuh belum banyak ya Mbak. Dan kalau dari universitas pun baru ada Undip yang aku lihat dan IPB sama UGM. Kebetulan aku ngebet banget harus UGM Mbak. Entah mengapa aku harus ngebet banget UGM dan akhirnya kayak oh di UGM ada nih gizi kesehatan kayak gitu. Dulu aku belum tahu ternyata kalau setiap univ itu beda-beda. Ada gizi kesehatan, ada juga gizi masyarakat, ada gizi aja yang ternyata beda-beda kayak gitu. Kayak gizi IPB itu dominannya sepemahamanku adalah ke pangannya. Terus kalau di Undip itu lebih ke masyarakatnya, tapi ada kliniknya juga. Sedangkan kalau UGM itu ternyata lebih ke klinik kayak gitu, lebih jadi ke rumah sakit dan layanan kesehatan kayak gitu. Aku baru tahu ketika aku udah nyemplung. Sebenarnya tidak sengaja juga ya. Tidak sengaja juga. Oke. Kupikir emang udah wah saya punya keresahan tentang isu stunting yang ada ya. Aduh waktu itu belum kepikiran Mbak. Waktu dulu tuh waktu SMA tuh masih mikir kayak, ya aku suka banget nih untuk diet, aku pengen tahu diet yang bagus tuh gimana. Cuman sedangkal itu gitu dan akhirnya memilih masuk gizi kayak gitu. Dan harus UGM. Oke. Nah, sepanjang Mbak menjalani kuliah kemudian
sekarang di selaras Membumi. membumi kayak gitu kan. Eh, Kenapa sih masyarakat perlu tahu tentang gizi kayak gitu? Iya, kenapa masyarakat perlu tahu tentang gizi ya Mbak? Jadi gizi itu tuh dia sejak awal kita lahir pun itu kan diperlukan. Dari di perut pun ibu itu penting banget untuk memberikan nutrisi yang cukup untuk si buah hatinya. Biar apa? Biar bayinya tentunya sehat waktu lahir dan ya siapa sih yang nggak mau gitu kan untuk punya anak sehat dan juga mungkin ketika kita melihat orang tua pun kita juga pengen sehat. Sehatnya nggak cuma dari fisik, dari juga mental. Dan kebetulan gizi ini tuh dia nggak cuma soal fisik Mbak. Kita kan juga karena ada beberapa channel aku baca juga kalau makanan yang sehat itu juga ngaruh ke mental seseorang. Kayak gitu. Jadi ketika orang itu happy untuk makan dan makanannya itu terpenuhi dalam satu piring itu yang isi piringku, itu biasanya mereka lebih happy untuk menjalankan sehari-hari kayak gitu. Oke. Nah, mungkin bisa diceritain dikit tuh, Mbak. Isi piringku tuh apa sih sebenarnya? Sebenarnya oke. Jadi isi piringku itu sebenarnya pelengkap dari 4 sehat 5 sempurna. Kalau dulu kan kita pasti kenalnya 4 sehat 5 sempurna. Jadi kalau makan itu harus ada susunya kayak gitu kan. Kalau sekarang udah enggak. Susu itu dia salah satunya adalah protein ya Mbak sebenarnya. Nah jadi kalau setiap makan itu nggak perlu ada susu. Kalau sekarang. Tapi yang penting itu dalam satu piring tentunya harus ada proteinnya, harus ada karbohidrat dan juga ada sayurnya kayak gitu. Berarti artinya kalau zaman dulu susu kayak seolah-olah jadi wajib. Tapi kalau sekarang sebenarnya itu pelengkap aja, maksudnya bisa jadi diganti dengan alternatif lain kayak gitu. Betul, karena kan kalau sempurnanya kan sama susu, ya kan Mbak. Kalau sekarang enggak, jadi dia tuh masuk ke dalam isi piringku itu. Oh, tadi ada karbohidrat, protein, dan vitamin. Vitamin mineral dari sayur buah. Apakah kemudian untuk memenuhi gizi di dalam isi piringku itu tadi, itu tuh harus dengan biaya yang mahal gitu loh untuk memenuhi semua. Kalau kita setiap hari beli daging sapi kan lumayan ya. Benar. Kalau Oke, jadi itu stigma ya di masyarakat ya Mbak. Kalau sehat itu harus mahal. Sehat itu kalau makanan bergizi itu kayak harus daging sapi atau mungkin ya yang mahal lah ikan salmon dan lain-lain. Sebenarnya enggak. Kalau gizi itu kita bisa memanfaatkan apa yang ada di lingkungan sekitar. Kayak misalnya di sekitar kita itu mungkin ada beberapa wilayah Indonesia yang nggak ada beras. Jadi sebenarnya kita bisa aja pakai misalnya untuk makanan pokok atau karbohidrat itu dari yang ada di sekitar. Misalnya singkong atau ubi itu kan juga sebenarnya adalah bentuk karbohidrat. Jadi nggak harus makan itu harus sama nasi, itu enggak kayak gitu. Jadi bisa kita pakai yang ada di sekitar. Terus misalnya lauk. Kalau daging sapi kan kebetulan di sini kita juga ngerasa nggak mungkin ya tiap hari untuk makan itu. Nah kita bisa banget untuk kombinasiin sama lauk nabati kayak gitu juga bisa. Misalnya pakai telur itu adalah salah satu yang kalau kita bilang dia proteinnya sempurna gitu Mbak. Karena dia gampang ditemukan dan juga nutrisinya dia bukan cukup bagus sih, emang bagus gitu untuk kelihatannya dia kecil tapi dia sangat bernutrisi terutama untuk proteinnya kayak gitu. Jadi misalnya kalau di sekitar kita adanya ikan, banyak ikan, ya nggak apa-apa, justru bagus kayak gitu. Nggak harus selalu fix stuck di harus daging tuh enggak kayak gitu. Kita bisa banget untuk kayak misalnya divariasiin siap makan itu bakal lebih bagus sebenarnya. Gitu Mbak. sangat menarik Mbak, karena artinya kan sebenarnya bisa mulai dari rumah ya. Iya. Karena punya halaman dikit di rumah, terus kemudian melihara ayam dari gitu nanti bisa ada telur dan ini terpenuhi lah sebenarnya gizi secara proteinnya kayak gitu. Kemudian sayur vitamin dan mineral, sayurnya mungkin nanam sayur dan Bisa. saya artinya kan tidak yang kemudian seolah-olah harganya kemudian mahal, harus mahal kayak gitu kan. Nah, gimana caranya baiknya untuk mengedukasi masyarakat ya secara awam lah, masyarakat awam, baik itu orang tua ataupun adik-adik kayak gitu, anak-anak itu kalau sepengalamannya Mbak Hilda gitu kayak gimana? Ngedukasi itu ya. Komunikasinya bagaimana? Bagaimana? Oke. Jadi sebenarnya agak susah ya Mbak, jujur aja kalau berdasarkan pengalaman untuk mengedukasi itu gitu. Karena mungkin ya kita nggak bisa untuk selalu, kadang banyak yang ngeluh tuh dia nggak bisa untuk nyiapin selalu
3 jenis itu kayak gitu. Dan mungkin berat ya untuk menyiapkan 3 jenis kayak gitu. Jadi bagaimana caranya? Tetap harus emang mulai dari kesadaran diri sendiri, Mbak. Sadar kalau misalnya itu tuh penting kayak gitu, dan kalau misalnya itu tidak terpenuhi, tentunya banyak banget yang nanti malah merembet kayak domino gitu loh, Mbak. Misalnya kayak mungkin dia tidak terpenuhi dari segi vitamin mineralnya. Nah, tubuh kita tuh dia bakal nyari yang lain. Misalnya nih, kita kurang kayak magnesium atau kalium. Nah, nanti dia akan craving hal yang manis, something sweet, kayak misalnya akhirnya dia malah beli minuman yang manis kayak gitu. Padahal kalau misalnya mungkin ketika dia makan bisa untuk memenuhinya, dia nggak akan craving itu kayak gitu. Jadi memang kadang harus, kalau orang Indonesia tuh harus ada pengalamannya dulu gitu kan, kayak saya tuh gini. Nah, kalau udah kayak gitu biasanya baru kayak oh iya saya harus berubah pelan-pelan jadi lebih sehat. Tapi harapannya semoga yang nonton ini nanti nggak gitu gitu. Sebelum terkena udah mencoba untuk lebih baik kayak gitu. Sepakat sih. Nah, kalau misalnya ada masyarakat yang sudah sadar, wah kayaknya saya perlu memenuhi gizi, tapi gimana cara nyari tahunya? Nyari tahu nih. Selain kalau diriku nyari tahu kemarin ketika di internet munculnya adalah isi piringku yang dari Kemenkes kayak gitu. Nah, tapi bagaimana biar itu lebih personal, harus datang ke mana yang paling dekat dengan masyarakat kayak gitu. Oke, baik. Jadi kalau yang paling deket banget ya Mbak untuk yang kayak gitu, emang sekarang kan era informasi sangat cepet ya Mbak. Semuanya bisa learning by googling kayak gitu. Terus juga kalau sekarang ada banyak banget media sosial, influencer gizi yang emang udah certified sebagai ahli gizi, itu juga bikin konten terkait gimana sih cara hidup sehat, atau mungkin yang benar itu ini sehat atau itu gak sehat tuh gimana sih, itu ada banget penjelasan yang sekarang. Jadi mungkin lebih banyak untuk cari gitu Mbak. Boleh nggak sih merekomendasikan satu platform? Jadi kalau misalnya untuk ahli gizi itu sebenarnya ada dari Tichen.id Mbak, ada juga Gizigo, Gizipad kayak gitu, itu juga bisa banget untuk teman-teman kalau mau ngulik tentang gizi kayak gitu. Oke, menarik tuh. Kalau secara in person nih, Mbak, In person. secara tatap muka langsung, apakah bisa langsung datang ke puskesmas atau posyandu atau gimana nih? Oh iya, oke baik Mbak. Ini bagus banget Mbak. Jadi sebenarnya puskesmas itu sekarang udah ada ahli gizinya Mbak. Jadi setiap puskesmas itu ada ahli gizinya. Jadi mungkin kalau buat teman-teman yang mau untuk konsultasi gizi gitu, bisa banget untuk ke puskesmas dan konsultasi gizi bareng sama ahli gizi di puskesmas itu. Atau beberapa posyandu kayak yang waktu aku lagi rotasi itu juga ada ahli gizi yang datang ke posyandu itu untuk lihat juga kan hasilnya, dan juga mungkin sekalian mengedukasi. Jadi bisa banget ke situ Mbak. Itu yang paling deket itu sih benar ya, ke puskesmas langsung mau konsultasi gizi kayak gitu. Dan itu umum ya, artinya mulai dari anak-anak atau seusia kita yang maksudnya dewasa sampai yang tua kayak gitu Bisa bisa. banget. Bisa banget ya Mbak. Oke. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir kayak gitu. Yang ku amati ketika sama adik-adik adalah membedakan makanan sehat dan tidak sehat kayak gitu Kak. Mereka digempur oleh makanan-makanan ultra processing food kayak gitu. Mungkin Mbak Ilda bisa menjelaskan apa sih ultra processing food dan apakah ini sehat atau tidak sehat, terus kemudian bagaimana menjelaskan ke anak-anak kayak gitu. Oke baik, UPF ya atau Iya. ultra processing food, ya itu emang lagi banyak banget sekarang Mbak. Karena ultra processing food ini tercipta karena orang-orang nggak punya waktu gitu untuk menyiapkan itu, dan akhirnya mereka berinovasi lah gimana sih biar makanan itu tahan lama tapi cepet gitu untuk dikonsumsinya kayak gitu. Dan kalau sehat atau nggak sehat itu balik lagi ke jumlah yang dikonsumsi. Ultra processing food itu bisa jadi last option kalau misalnya teman-teman mungkin bener-bener kepepet gak ada waktu dan emang perlu untuk nyiapin, itu bisa banget jadi opsi, tapi aku nggak menyarankan itu jadi last option aja kayak gitu. Karena sebenarnya untuk menciptakan makanan sehat itu sendiri sebenarnya nggak susah gitu. Kadang emang kita perlu menyiapkan waktu, mungkin meal preparation gitu ya. Ya, jadi kita nyiapin misalnya 1 jam dalam 1 minggu, kayak kira-kira seminggu ini mau masak apa, itu akan mempermudah banget Mbak sebenarnya. Kayak misalnya seminggu kita belanja nih untuk seminggu ke depan, terus nanti kita bagi-bagi berdasarkan hari mau dibikin. Itu akan lebih menyingkat waktu, dan juga ya kita bikinnya nggak usah yang fancy-fancy gitu ya Mbak, kayak
apa gitu, ya udah makanan sehari-hari yang kita makan yang emang satset kayak gitu, tumis atau mungkin ya makanan yang nggak harus di deep fry kayak gitu kan, kalau deep fry lebih lama juga ya Mbak prosesnya, kayak gitu. Dan ultra processed food ini bahayanya kalau dikonsumsi jangka panjang itu dia bisa juga karena biasa kan dia tinggi natrium, dia juga tinggi lemak kan, karena ya dalam prosesnya dia dibikin sedemikian rupa biar ya tetap enak rasanya tentunya, padahal dia disimpan dalam jangka waktu yang lama kayak gitu. Nah itu yang bikin bahaya kalau dikonsumsi berlebihan, tentunya yang pertama pasti naikin berat badan. Kalau berat badan naik, kalau kita tuh berat badan naik tuh lemak biasanya yang naik. Nah itu bisa menyebabkan misalnya penyakit-penyakit yang nggak pengenin, kayak misalnya penyakit jantung atau mungkin bisa kanker dan lain-lain. Ya kita nggak ada yang mau dong kayak gitu. Tapi kalau dikonsumsi dengan bijak, misalnya kita udah makanannya itu biasanya ultra processed food itu nggak ada sayurnya ya Mbak, nggak ada mineralnya, atau mungkin dia cuman fokus di karbo, dia fokus di protein, itu pun nggak seberapa. Itu bisa banget di-combine dengan ya udah tambahin sayur kayak gitu, tambahin Lengkap aja di gitu. pelengkap benar. Jadi jangan sebagai utama seterus-terusnya kayak gitu. Apakah berarti sekarang dengan perubahan konsumsi, dengan semakin banyaknya jajanan-jajanan ultra processed food misalnya kayak gitu, penyakit-penyakit berat seperti itu tadi udah ada di adik usia anak-anak 18 tahun ke bawah kayak gitu? Banyak Mbak, ironisnya banyak anak-anak kecil yang mungkin masih SD kayak gitu yang udah kena sindrom metabolik, kayak misalnya diabetes mellitus, ada juga yang udah rajin cuci darah karena ya mungkin terbiasa untuk minum minuman yang manis, tapi minum air putihnya kurang, sayur buahnya juga kurang. Ya ini balik lagi peran dari keluarga ya Mbak, kalau kayak gini emang harus dari keluarga, dari ibu atau dari orang tua tentunya yang membiasakan. Memang awalnya akan susah karena ya anak-anak kan juga kan bermain sama teman, dia juga sekolah yang otomatis kan dia berinteraksi dengan dunia luar. Yang mau nggak mau dia akan mencoba, tapi ya emang peran orang tua di sini penting banget untuk membiasakan itu, kayak gitu. Oke, terima kasih banyak Mbak Ilda. Di sini aku sejujurnya belajar, maksudnya ternyata Indonesia tidak hanya sedang terancam tentang stuntingnya kayak itu ya, karena kasus stunting, tapi juga dengan konsumsi ultra processing food juga Yang banyak banget. membahayakan juga untuk kesehatan kayak gitu ya. Ya membahayakan aku bilang untuk kesehatan, terutama untuk anak-anak usia 18 tahun ke bawah. Makasih banyak Mbak Ilda untuk sharingnya, aku belajar banyak. Makasih banyak juga Mbak Amsa, semoga ini berguna ya untuk kalian. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih.